Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Faning Maulidiana. Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester 2. Materi pada kali ini adalah tentang tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Ada dua tokoh yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Syekh Abdur Rauf As-Singkili, yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita akan bahas tentang Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Yang kita bahas adalah tentang biografi beliau dan karya-karya beliau semasa hidupnya. Syekh Abdur Rauf As-Singkili atau nama aslinya adalah Abdur Rauf Al-Fansuri. Beliau lahir di kota Singkil, Aceh. Pertama kali beliau mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Beliau mempelajari tarekat Syatariah dari seorang guru yang bernama Ahmad Kusyasi dan Ibrahim Al-Qurani. Semasa hidupnya beliau juga menjadi seorang mufti kerajaan Aceh saat kerajaan Aceh diperintah oleh Sultanah Said Safiyatuddin Tajul Alam. Beliau wafat dan dimakamkan di Aceh. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai sebuah perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Karya beliau semasa hidupnya antara lain adalah kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Karya yang kedua adalah Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdur Rauf As-Singkili. Yang ketiga adalah Mir'at Al-Tulab Bitahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syar'iyyah li Al-Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Nah, itu tadi paparan dari tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang pertama, yaitu Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Berikutnya yang kita bahas adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apa saja yang akan kita bahas seputar tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anak-anak? Yang akan kita bahas adalah biografi dan karya beliau. Lanjut. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal dengan nama Datuk Kalampayan karena memang beliau dimakamkan di desa Kalampayan. Beliau belajar di Mekah dan Madinah. Selama hidupnya beliau belajar di Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Sekembalinya belajar di Tanah Suci, beliau membina kader-kader ulama. Dia juga meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat sebidang tanah yang beliau minta kepada Sultan Tamjidillah, beliau bangun tempat tinggal, sebuah rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Tempat tersebut saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar di situ dilarang untuk meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Karya beliau adalah diantaranya sebuah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau yang sungguh luar biasa, anak-anak ya, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Nah, itulah anak-anak paparan dari dua tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Dari paparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh ada masanya. Kata mutiara ini sebagai inspirasi bagi kita untuk senantiasa bercermin kepada tokoh-tokoh terdahulu dan senantiasa giat belajar untuk menyongsong masa depan serta menjadi manusia yang selalu memberi manfaat bagi orang lain.
Nah, Bu Fani pesan kepada kalian semuanya, saat ini kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, jadi tetap semangat kalian untuk mengikutinya dan berharap semoga apa yang kalian pelajari hari ini, apapun mata pelajarannya itu, ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, itu saja anak-anak dari saya. Mungkin ada kata dan kalimat yang salah, Bu Fani minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.